Salam jumpa kembali teman-teman. Eh, Pada sesi ini kita akan mengulas tentang water swivel ya teman-teman. Ini bukan sesuatu yang asing, tetapi bagi teman-teman pengeboran sudah tahu semuanya. Tetapi khusus untuk water swivel ini teman, ini didesain memang tahan terhadap kebocoran karena di dalamnya ini sudah mengadopsi mekanik silwidia tungsten, artinya betul-betul dirancang untuk menghadapi pasir, gerusan pasir dan lumpur. Jadi ini sudah diuji teman-teman, betul-betul diuji. Jadi kalau dulu kita menggunakan mekanisme sumbu atau sendal jepit atau apapun itu karet untuk penyekat airnya teman-teman, ternyata itu tidak mampu untuk menghadapi pasir, pasti akan aus dan bocor dan akhirnya mengorbankan daripada bearing. Bearing itu akan hancur ketika air sudah merembes bocor. Maka kita tinggalkan model sumbu, kita tinggalkan model seal karet, kita tinggalkan seal model sendal jepit dan lain-lain. Kita menggunakan mekanisme widya tungsten sebagai penyekat airnya. Jadi ada mekanisme di dalam. Dan ini sudah teruji teman-teman, betul-betul sudah mampu menghadapi gerusan pasir. Jadi untuk pemakaian dan menghadapi berbagai macam formasi dia tangguh seperti itu. Dan memang dirancang untuk mudah perawatan seperti itu. Jadi belum ada ceritanya bocor karena ausilnya ya, belum ada. Belum ada ceritanya bocor karena ausilnya. Silnya tetap utuh, tetapi karena bearingnya ini ada masa pakainya, maka terjadi yang namanya dia harus diganti. Wajar seperti itu, tetapi jangkauannya lama. Dan di sini ada seal olinya sebagai penyekat, bukan untuk menyekat air, tetapi untuk menyekat supaya di dalam sini ada grease-nya atau ada paslinya atau ada olinya di sini supaya tidak keluar. Di juga sama. Yang kedua teman-teman, kita fokus kepada apa namanya? Ini digunakan untuk stang bor 2 in teman-teman. Jadi karena ini asnya 6 cm, jadi untuk stang bor 2 in. Jadi kalau stang bor 2 ini kita tinggal pasang ini nepelnya teman-teman. Kita buat nepel ini supaya nanti jika terjadi penggantian bearing suatu ketika itu kita bisa lepas tidak merusak. Jadi memang kita sudah rancang demikian. Jadi ini adalah nepel untuk 2 in seperti itu ya. Ini kita kencangkan seperti ini. Nanti kita ini langsung kita sematkan di sini teman-teman. Nah ini. Kemudian kita las. Ini untuk dimensi bisa dipotong dan sebagainya, terserah nanti praktek di lapangan. Yang jelas ketika kita kencangkan nanti kita akan tag di sini supaya tidak mundur ke sana. Pertanyaannya teman-teman, bagaimana kalau nanti kita aplikasikan stang bor 1,5? Jadi kalau kita mengaplikasikan stang bor 1,5, kita juga punya nepel teman-teman. Nah ini nepel untuk 1,5, sama persis. Ya kita akan sematkan di sini. Ya, jadi kalau kita akan menggunakan stang bor 1,5, kita tinggal menyematkan ini dan ini kita tinggal masukkan ini untuk stang bor 1,5 seperti itu. Nah, kita tinggal masukkan. Sudah jadi. Kita akan las di sini. Jadi untuk berlaku untuk ke semua tipe, mau 1,5, mau 1/4, mau 1 in, tinggal tergantung kita nepelnya atau mau naik ke 2 in setengah bisa. Seperti itu. Memang itu dirancang. Jadi betul-betul ini difungsikan untuk pengeboran yang tangguh untuk menghadapi situasi di lapangan yang sering kita itu menghadapi kebocoran swivel itu bukan perkara yang aneh ya, tapi sering. Maka dari itu kita tinggalkan model penyekat sumbu atau penyekat karet atau penyekat apapun itu, kita beralih ke penyekat widya tungsten. Jadi betul-betul sudah diuji teman-teman. Seperti itu ya. Dan ini adalah pesanan dari saudara kita di daerah Sulawesi ya. Nanti juga ini pengaman atau penutup bearing NS80 atau NS100 seperti itu. Nah, jadi sekalian dibawakan, dan ini juga mekanisme silwidia tungsten untuk menghadapi NS yang sering bocor memakai sumbu, kita tinggalkan, kita ganti dengan mekanisme seperti ini. Kita menggunakan bahan yang betul-betul kuat teman-teman. Seperti itu ya. Jadi untuk mengurangi resiko kendala di lapangan, karena
tukang bor itu hanya ada 2 teman-teman. Kalau enggak NS-nya sering bocor, swivelnya yang berkendala, seperti itu. Jadi kalau cuma masalah kerasnya batu, tukang bor sudah pandai semua. Jika teman-teman ingin informasi, silahkan ada di bio ya, itu bisa dikontak langsung ya. Jadi bisa saya sharing atau tukar informasi, silahkan hubungi, lihat di bio saya ya, itu ada kontak yang bisa dihubungi.